orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, kan dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat. Ini adalah bentuk cincin yang dipakai oleh Peggy, katanya Blue Sapphire guys, dan mahal banget ini harganya. Dalam kasus ini, Panglima TNI berharap para korban bisa memberikan kesaksian selengkap mungkin dan memberikan jaminan keamanan dari intimidasi pihak-pihak tertentu. Jadi, saya akan benar-benar mohon dengan sangat, info intimidasi itu mohon disampaikan, sehingga kami bisa termasuk kejar siapa yang mengintimidasi. Tadi, bagaimana Pak? Pak Hotma, Pak Masitopul, Pak Oto Asibuan, halo Pak Pendekar, itu 4 rekan senior itu. Lawyer-lawyer yang jauh lebih jago dari saya, jauh lebih hebat dari saya. Saya mau tantang mereka berempat. Berani nggak ikut perjuangan saya? Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Khotibat TV. Oke guys, seperti biasa kalau kita di video kali ini akan reaction kabar terbaru dari kasus Pina ini. Oke, let's go, daripada kita lama-lama kita langsung aja ke videonya dan kuy. Drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, kan dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Drakor. Wah gila ya. Di sini Bu Lydia bisa jeli gitu matanya. Kenapa Peggy ini selain memasukkan ijazah, dia pun gak bisa bayar ijazah 3,8 juta. Ya, sedangkan dia itu memakai cincin Blue Sapphire. Oke, kita akan cari ya. Ini adalah bentuk cincin yang dipakai oleh Peggy, katanya Blue Sapphire guys, dan mahal banget ini harganya. Jadi ketika ditanya sama Kang Deddy, ditato nggak? Enggak. Dianti nggak? Enggak. Ya, jawabannya beda-beda terus guys. Nah dulu ya, Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya, bener ya, nggak usah takut. Terus Trik, takut nggak? Enggak ya, nggak boleh takut. Ya, ngomong apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Ini Heru ya? Heru takut nggak? Iya. Kasus yang di Lanka. Sejauh ini kami sudah memeriksa 9. Kami tidak menutup, kemudian hanya membatasi 9, tidak. Kami bahkan terus. Tuh guys ya. Jika Pakpol tidak bisa menangani kasus Pina, alhamdulillah Bapak Andika mau turun membantu, semoga dapat pengadilannya. Ya Allah, waduh ini Pak Andika ya. Untuk terus menggali. Dalam kasus ini, Panglima TNI berharap para korban bisa memberikan kesaksian selengkap mungkin dan memberikan jaminan keamanan dari intimidasi pihak-pihak tertentu. Jadi, saya akan benar-benar mohon dengan sangat, info intimidasi itu mohon disampaikan, sehingga kami bisa termasuk kejar siapa yang mengintimidasi. Kalau dari TNI ya, kami pasti tindak lanjuti itu. Yang mengkhawatirkan mereka ini, kalau mereka ini sangat takut trauma, karena pelaku itu sebagian masih di luar. Ya, Tapi kami sih kalau memungkinkan, kita mungkin dapat dukungan dari jenderal agar pengamanan yang bisa dilakukan oleh polisi tapi oleh TNI mungkin lebih dikumpul mereka apa jadi bisa, nanti bisa kita atur mekanismenya. Jadi saya ingin nanti polisi militer langsung yang menjadi tim yang kalau dilapori itu segera, dan bahkan mungkin saya jadwalkan rutin untuk berkunjung ya, untuk mendapatkan update tiap hari. Mas Edwin kasih daftarnya termasuk alamat, sehingga kami yang
yang biar patroli ke sana, nemui mereka secara khusus tiap hari sehingga mereka merasa bahwa terus ada. Selain itu, Panglima TNI juga memberikan dukungan moral kepada para korban agar tetap bisa mendapat pekerjaan atau melanjutkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan masing-masing korban. Ya iya benar guys ya, kalau namanya saksi itu memang benar-benar harus dilindungi karena ya saksi itu memegang kunci kebenaran, keadilan. Kalau misalkan saksi ini ditiadakan, otomatis kuncinya itu pasti hilang. Jadi otomatis ya kalau namanya saksi itu pasti harus dijaga, bukan diintimidasi sehingga dia ketakutan akhirnya tidak bisa membuka kunci tersebut guys. Berikan tantangan 4 advokat senior, Hotman Paris, Junifer Girsang, Otto Hasibuan, Hotma Sitompul. Kalau kalian berempat mau membantu saya berjuang dan menjadi pencetus advokat anti suap, saya yakin kok Indonesia punya masa depan yang cerah. Tapi kalau mereka aja nggak berani, ya sedih juga kita melihatnya teman-teman ya. Dengan penuh rasa hormat, saya minta tolong, ini waktunya Indonesia membutuhkan kalian. Tolong hajar Pak oknum-oknum aparat itu. Bapak Junifer Girsang itu hormat, Ketua Peradi. Bagaimana Pak? Bapak Hotma, Hotma Sitompul, Bapak Otto Hasibuan. Halo Pak Pendekar, itu 4 rekan senior itu. Lawyer yang jauh lebih jago dari saya. Jauh lebih hebat dari saya. Saya mau tantang mereka berempat. Berani nggak ikut perjuangan saya? Kita menjadi pelopor Indonesia yang bersih. Indonesia yang bebas korupsi. Berani nggak? Berani nggak? Halo, saya berikan tantangan. Waduh, berat tantangannya guys ya. Di sini yang ditantang itu Bapak Otto, ya Hotman Paris, Hotman Sitompul juga. Berani enggak kalau kita itu bebas anti suap biar Indonesia itu bersih? Waduh. Ya, buat kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Enggak sih, kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina. Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya. Karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik. Ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi, itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini. Ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia juga ya benar ya. Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Iya juga ya. Kalian nggak sih? Iya juga ya guys. Ya gimana guys menurut kalian, tulis di kolom komentarnya. Mudah-mudahan Peggy cepat keluar ya, karena dia bukan orang yang salah, bukan pelakunya gitu. Masa harus mendekap di penjara gitu guys. Oke guys, mungkin video cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya, beserta urusannya. Saya pamit dari Indra Khotibat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.